Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk mencari kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Diuji dalam Ketaatan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu pada waktu ini untuk belajar lebih dalam lagi akan firman-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan. Kami juga datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh kesadaran bahwa hidup ini penuh dengan pencobaan. Kami seringkali dihadapkan dengan situasi yang menguji ketaatan kami kepadamu. Ya Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu dalam renungan hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dengan benar apa arti diuji dalam ketaatan. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap setia kepadamu, bahkan ketika kami dihadapkan dengan situasi yang sulit. Ajarkan kami untuk selalu mencari kehendak-Mu dan untuk selalu menaati perintah-Mu. Kami mohon agar renungan ini dapat membawa kami kepada pemahaman yang lebih dalam tentang arti menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita semua akan menghadapi yang namanya ujian dalam hidup ini. Ujian ini bisa datang dalam berbagai bentuk seperti pencobaan, kesusahan, atau bahkan sakit penyakit dan penganiayaan. Namun penting untuk diingat bahwa ujian ini bukan dimaksudkan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memperkuat iman kita dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Ketika kita diuji dalam ketaatan, kita diberi kesempatan untuk menunjukkan kepada Tuhan betapa kita benar-benar mengasihi Dia dan mempercayai Dia. Kita mungkin merasa tergoda untuk menyerah atau mengambil jalan pintas yang mudah, tetapi penting untuk kita tetap teguh pada firman Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun pencobaan atau ujian yang sedang kita alami sekarang ini, kita akan tetap setia dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, melalui renungan hari ini, kita akan belajar dari Tuhan Yesus yang telah teruji dalam menghadapi setiap pencobaan yang terjadi. Kita akan membaca Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudaraku, ayat ini menandai awal dari serangkaian pencobaan yang dihadapi Yesus setelah pembaptisannya. Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Pengalaman ini adalah momen penting dalam kehidupan Yesus karena menunjukkan keteguhannya terhadap Allah dan keteladanan Yesus dalam menghadapi godaan. Ada dua makna penting dari ayat yang kita baca hari ini. Yang pertama, frasa yang berkata Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Hal ini menunjukkan bahwa pencobaan yang dihadapi Yesus itu bukan peristiwa kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah Bapa untuk menguji ketaatan dan kekuatan Yesus. Roh Kudus memimpin Yesus ke tempat di mana Dia
akan dihadapkan pada godaan-godaan yang terberat. Yang kedua, untuk dicobai oleh iblis. Iblis adalah musuh utama manusia dan juga musuh Allah. Dia selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan menjauhkan manusia dari Allah Bapa yang mengasihi manusia. Pencobaan yang dihadapi Yesus adalah upaya iblis untuk menggagalkan misinya sebagai Mesias. Dari pembahasan yang sudah kita ikuti bersama, ada pelajaran yang dapat dipetik, saudaraku. Yang pertama, semua orang akan dicobai. Setiap orang Kristen akan menghadapi yang namanya pencobaan. Semuanya, tidak ada yang terkecuali. Sama seperti Yesus, kita semua akan menghadapi yang namanya godaan, menghadapi pencobaan dalam hidup kita. Pencobaan ini bisa datang dalam berbagai bentuk seperti kesombongan, keserakahan, kemarahan, dan hawa nafsu. Itu semua adalah pencobaan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, firman Allah untuk melawan pencobaan. Kita harus berpegang secara teguh pada kebenaran firman Allah untuk dapat melawan pencobaan. Yesus melawan pencobaan dengan mengutip kitab suci. Firman Allah adalah sumber kekuatan dan hikmat yang dapat membantu kita dalam melawan godaan, dalam melawan pencobaan yang terjadi. Yang ketiga, penyertaan Roh Kudus. Kita tidak sendirian ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi ujian. Yesus diiringi oleh Roh Kudus saat dia dicobai oleh iblis. Kita sekarang ini juga memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita untuk memberi kita suatu kekuatan dan bimbingan saat kita menghadapi pencobaan dalam hidup ini. Yang keempat, kalahkan dengan iman dan ketaatan. Kita dapat mengalahkan pencobaan dengan iman dan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Yesus berhasil mengalahkan pencobaan iblis di padang gurun karena dia memiliki iman yang teguh kepada Allah dan dia itu taat sepenuhnya akan kehendak Allah Bapa. Kita juga dapat mengalahkan pencobaan jika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, yang sama, dan juga kita hidup dalam ketaatan, dalam kebenaran firman Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, ada kalimat bijak yang mengatakan, pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari laut yang tenang. Artinya, kualitas hidup seseorang itu akan terlihat ketika ia dihadapkan pada pencobaan, pada proses ujian dalam hidupnya. Apapun masalahnya yang menjadi pencobaan dan ujian itu. Ketika berhadapan langsung dengan masalah, dengan kesulitan, dengan krisis yang terjadi, atau situasi-situasi yang begitu menekan dalam hidup seseorang. Dalam keadaan yang normal, keadaan yang mulus, semuanya baik-baik saja, sehat, hidupnya sejahtera. Umumnya semua orang, kebanyakan orang akan mampu menyembunyikan sifat aslinya atau karakternya yang kurang baik. Dan sebaliknya dia menunjukkan hal-hal yang baik saja dalam hidupnya. Karena semuanya serba beres semua, tidak ada masalah. Namun saat berhadapan dengan situasi yang sulit,
situasi yang buruk, krisis yang menekan, persoalan yang mengancam dalam kesejahteraannya, bahkan membahayakan seperti sakit penyakit, soal kemiskinan yang akut, atau penderitaan yang begitu hebat. Sulit bagi kita, sulit bagi seseorang untuk menyembunyikan jati diri atau karakter dia yang sesungguhnya. Setelah Yesus dibaptis, kemudian Yesus mengalami beberapa pencobaan. Hal ini untuk mengetahui kualitas atau karakter yang sesungguhnya pada diri Yesus. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Padang gurun adalah tempat yang sangat tandus dan kering. Pada siang hari, udaranya itu sangat panas, saudaraku, dan sangat dingin pada waktu malam. Terjadi kontradiksi yang begitu lebar antara kondisi siang hari yang panas terik luar biasa dan malam hari yang begitu dingin. Tidak ada makanan, tidak ada minuman di padang gurun ketika Yesus dicobai. Juga tidak ada pohon yang rindang untuk dapat berteduh. Padang gurun ini seringkali menjadi bayang-bayang maut bagi siapa saja yang sedang berada di sana. Seperti yang dikeluhkan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan memasuki padang gurun. Mereka bersungut-sungut, mereka mudah marah, mudah komplain, bahkan seringkali melakukan pemberontakan kepada Musa. Mereka berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Ini adalah suatu ungkapan kemarahan, ketidakpuasan, ketidaknyamanan. Dan ini dimuntahkan, dia marah kepada Musa, disampaikan dengan sengit kepada Musa. Apakah yang kau perbuat ini, Musa, terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Dan mereka sangat menderita di padang gurun. Ya saudaraku, padang gurun menggambarkan pada suatu keadaan yang sangat-sangat tidak nyaman. Ketika di padang gurun, bangsa Israel sering marah, sering bersungut-sungut. Karena padang gurun itu memang bukanlah tempat yang nyaman. Namun, Yesus justru menjadikan padang gurun itu sebagai tempat dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Setelah berpuasa selama 40 hari, 40 malam sebagai manusia, Yesus kondisinya begitu lemah. Yesus merasa lapar. Yesus merasa sangat kehausan. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh iblis untuk mencobai Yesus. Mari kita baca Matius pasal 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudaraku, ayat ini menandai awal dari pencobaan Yesus di padang gurun oleh iblis. Dalam ayat ini, iblis mencoba menjebak Yesus dengan godaan untuk memenuhi kebutuhan fisiknya dengan cara yang ajaib. Saat Yesus begitu kelaparan, Yesus dicobai, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Pencobaan ini relevan bagi kita semua dalam kondisi sekarang ini, saudaraku, karena kita pun sering dihadapkan pada pilihan antara mengikuti keinginan daging dan menaati kehendak Allah. Seringkali ketika kondisi kita begitu terjepit, kita menerima tawaran-tawaran dunia
untuk kita bisa lepas dari beban kita. Tetapi tawaran itu melanggar akan perintah Tuhan. Disinilah dilema kita. Apakah dalam penderitaan kita tetap setia hidup dalam kebenaran Tuhan, atau kita melepaskan masalah kita dengan cara-cara dunia yang akhirnya membawa kita dalam pelanggaran, dalam dosa terhadap hukum-hukum kebenaran Tuhan. Ada dua hal penting, saudaraku, dari ayat yang kita baca ini. Yang pertama, jika engkau anak Allah. Frasa yang berkata jika engkau anak Allah sengaja diucapkan oleh iblis. Iblis berusaha meragukan identitas Yesus sebagai anak Allah dengan perkataan jika engkau anak Allah. Kata jika ini adalah suatu jebakan yang sengaja dibuat oleh iblis. Iblis begitu menjebak dengan kata-katanya, seolah-olah iblis itu tidak tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Padahal iblis tahu sekali bahwa Yesus adalah anak Allah. Iblis berusaha meragukan identitas Yesus sebagai anak Allah dengan perkataan jika. Dia ingin Yesus membuktikan keilahiannya dengan melakukan mukjizat spektakuler, merubah batu menjadi roti. Yang kedua, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Godaan ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia akan makanan, di mana saat itu Yesus sangat kelaparan dan Yesus itu mampu mengubah batu menjadi roti, sangat mampu. Tetapi itu adalah jebakan iblis. Iblis ingin Yesus menggunakan kekuatannya untuk memuaskan rasa laparnya sendiri, memuaskan kedagingannya. Saudaraku, dari firman Tuhan yang telah kita baca ini, ada 4 pelajaran bagi kita tentang pencobaan yang sekarang ini mungkin sedang kita hadapi. Atau ada beberapa saudara-saudara yang menyaksikan renungan hari ini, yang sedang menikmati renungan ini, sedang dalam pencobaan yang berat. Yang pertama, bentuk pencobaan. Pencobaan datang dalam berbagai bentuk. Sama seperti Yesus, kita pun menghadapi pencobaan yang berbeda-beda. Antara satu orang dengan orang lain dicobai dengan masalah yang berbeda-beda. Pencobaan itu bisa datang dalam bentuk keinginan daging yang kuat, keinginan mata kita, soal kesombongan hidup, dan masih banyak lagi pencobaan-pencobaan yang lainnya. Yang kedua, kenali sumber pencobaan. Penting untuk kita mengenali sumber pencobaan. Iblis itu seringkali menggunakan kelemahan kita dan keraguan kita untuk dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Yang ketiga, lawan dengan iman. Kita harus mau melawan pencobaan itu dengan iman kita. Yesus mengalahkan iblis dengan mengutip kitab suci. Kalahkan iman dengan firman Tuhan yang sudah kita imani. Firman Tuhan itu adalah senjata yang ampuh untuk melawan godaan iblis. Yesus mengalahkan iblis dengan mengutip ayat kitab suci. Dan kitab suci itu adalah kebenaran. Maka kitab suci mampu membungkam iblis yang saat itu dengan semangatnya mencoba Yesus supaya jatuh. Kita pun sekarang ini harus melawan pencobaan dengan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita dapat dimampukan mengalami kemenangan karena kita bisa mengalahkan godaan maupun cobaan dari iblis. Yang keempat,
pertumbuhan rohani. Kemenangan atas pencobaan akan menghasilkan suatu pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Ketika kita berhasil melawan pencobaan, maka iman kita akan menjadi semakin kuat dan kita semakin dekat dengan Allah Bapa kita. Saudaraku, saat mencoba, iblis berkata, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis menyapa Yesus sebagai putra Bapa. Hal ini hendak mengingatkannya bahwa ia memiliki kuasa untuk melakukan mukjizat. Dengan kuasanya, Yesus memang pasti mampu mengubah batu menjadi roti. Iblis tahu persis bahwa makanan adalah kebutuhan pokok yang paling mendasar untuk kelangsungan hidup manusia. Tetapi Yesus dapat melawan godaan iblis ini dengan berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Mari kita baca Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudaraku, ayat ini merupakan respon Yesus terhadap godaan pertama iblis di padang gurun, di mana iblis menantang Yesus untuk mengubah batu menjadi roti untuk menghilangkan rasa laparnya. Yesus dengan mengutip Ulangan pasal 8 ayat 3 menegaskan bahwa manusia itu tidak hanya membutuhkan makanan fisik untuk hidup, tetapi juga makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat 4 yang kita baca adalah pengingat penting bahwa kita membutuhkan lebih dari sekedar makanan fisik untuk kita dapat hidup. Kita juga membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Allah. Dengan membaca, dengan merenungkan firman Allah setiap hari, kita dapat bertumbuh dalam iman dan menjadi kuat dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan adalah pengingat bagi kita bahwa setiap orang Kristen akan menghadapi pencobaan. Dan pencobaan itu tidak mudah untuk kita hadapi, saudaraku. Dibutuhkan suatu kesungguhan, dibutuhkan suatu iman yang kuat, dibutuhkan suatu hidup yang selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Saudaraku, waktu Yesus sangat lapar, godaannya berat, diminta mengubah batu menjadi roti. Dan Yesus bisa mengubah batu menjadi roti, tetapi Yesus tidak mau melakukan karena itu yang dikehendaki oleh iblis. Iblis menghendaki supaya Yesus menuruti apa yang dikatakan oleh iblis. Saudaraku, apapun godaan yang sedang ada pada hidup kita semua, kita tidak perlu takut karena Allah selalu bersama dengan kita. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk dapat mengalahkan pencobaan yang tidak mudah ini. Jika kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan kita selalu taat kepadanya, Roh Kudus akan menolongmu. Roh Kudus akan memberi kekuatan. Roh Kudus akan menjadi penghiburmu ketika engkau berduka atas pencobaan-pencobaan itu. Percayalah kepada Tuhan. Kalau kita tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kita mau berharap kepada siapa, saudaraku? Manusia manapun itu semua seperti kita, memiliki kelemahan. Dia memiliki keterbatasan dalam segala sesuatunya. Tetapi jika kita mengandalkan Allah dalam menghadapi setiap cobaan, setiap godaan yang ada, Allah mampu menjadikan kita memiliki hidup berkemenangan atas setiap pencobaan, atas setiap masalah yang ada.
Selama kita hidup dalam kebenaran Tuhan, selama kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita untuk menghasilkan kebaikan dalam hidup kita. Kita akan dijadikan pemenang atas setiap masalah yang ada. Ujian dalam ketaatan mungkin sulit untuk kita hadapi, tetapi itu adalah kesempatan untuk kita dapat bertumbuh dalam iman kita dan kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan Allah Bapa kita. Dengan mempercayai Dia dan mengikuti kehendak Tuhan, kita dapat keluar dari ujian ini dengan lebih kuat dan kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin kuat dalam menghadapi tantangan apapun yang terjadi. Kualitas hidup kita akan meningkat. Dengan iman dan kekuatan Allah, kita dapat mengalahkan pencobaan dan kita dapat bertumbuh dalam iman kita. Mari kita senantiasa berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis dan terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih, yang selalu menuntun kami dalam perjalanan hidup ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau mengizinkan kami menghadapi ujian hidup melalui berbagai situasi dan keadaan. Kadangkala Engkau mengizinkan kami untuk mengalami kesulitan dan pencobaan. Hal ini mungkin terasa sulit bagi kami dan membingungkan bagi kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau memiliki maksud yang baik dalam semuanya itu. Bapa yang penuh hikmat, tolonglah kami, berikan kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk dapat memahami kehendak-Mu dalam setiap ujian yang kami hadapi. Ajarkan kami untuk selalu taat kepada kebenaran firman-Mu, bahkan ketika hal itu terasa sulit dan bertentangan dengan keinginan kami sendiri. Tuhan, penuhilah kami dengan roh keberanian dan keteguhan iman, sehingga kami dapat melewati setiap ujian dengan penuh kesetiaan dan ketaatan hanya kepadamu. Kami mohon agar Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah perjalanan kami. Berikan kami kekuatan untuk selalu taat kepadamu, bahkan ketika kami merasa ragu dan ketika kami merasa rapuh. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, dan persoalan-persoalan lainnya. Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati dan dengan segala pertobatan kami yang sungguh-sungguh, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup kami semuanya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan yang ada. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik.
Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.